Karena aku dulu itu setiap pagi itu aku ke pasar untuk dagang bareng sama bapak di pasar. Oke. Setiap jam 12 malam kita bangun, dagang di pasar, jam 5 aku pulang, paginya aku mandi, aku sekolah, Sekolah seperti ya. itulah. Bapak bilang, jadi mellow. Bapak bilang, halo. Terus dulu aku selalu dinasih sama orang, nggak mungkin anaknya Pak Tubi. Mungkin banyak yang bilang deh, tangga-tangga aku. Iya. Bisa kuliah, bisa lulus kuliah. Alhamdulillah aku bisa lulus kuliah dengan 2 kampus yang baik. Terus juga mamaku juga dibilang katanya nggak bisa untuk berangkat umrah. Alhamdulillah sekarang umrah udah selesai, kita lagi nunggu haji karena udah daftar haji kita yang Iya. ketiga. Insya Allah tahun sekarang 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di channel seputar bonus demografi. Bersama saya Irham. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bisa dibilang sukses di bidang entertainment. Penasaran kan di bidang entertainment apa? Langsung aja kita sapa Mas Arul. Halo Mas Arul. Halo, selamat siang Mas. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah. Oke. Mas Arul, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, lengkapnya, nama lengkapnya. Oke. Oke, baik. Nama aku Arlo Karisma Putra. Aku besar di Kota Bogor. Oke. Dan aku juga kegiatannya di sekitar Jawa Barat. Mungkin sekarang alhamdulillah udah merambah ke nasional. Alhamdulillah. Dan Oke. kegiatan aku sehari-hari biasanya selain MC, aku juga ngurus di salah satu usaha aku. Yakni aku founder dari Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia. Sekaligus owner dari Bintang Entertainment dan Bintang Wedding. Keren nih. Teman-teman keren nih. Kita kedatangan tamu yang spesial, yang seorang yang bekerja di bidang entertainment yang besar. Masih belajar kok. Wah, masih belajar. Oke, Mas Arul, boleh saya mau nanya nih Mas Arul. Pertama, Mas Arul ini kan di bidang entertainment yang seperti tadi ya. Oke. Itu tuh sebenarnya entertainment di bidang yang seperti apa sih entertainmentnya itu tuh? Aku awalnya dari MC radio sekolah. Radio sekolah. Yes, radio sekolah. Dulu iseng-iseng karena di sekolah semi militer. Semua semi-militer. teman-temannya semua yang pada kaku, yang Iya. pada diem Iya. di tempat ya. Iya, Pada iya, waktu itu aku memiliki jiwa seni yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Iya, bener. Aktif sendirian. Akhirnya aku mengambil keputusan aku mau jadi penyiar radio walaupun belum ada coachnya waktu itu. Iya. Aku belajar bener-bener lihat media sosial aja. Alhamdulillah bisa. Oh. Terusnya aku berkesempatan untuk menjadi salah satu MC dari band-band ternama. Dulu ada Wali, PW Gaskin, Iya, oke. terus ada Garasi, ada beberapa band-band yang luar biasa pada masa itu yang belum mencuat ke permukaan. Iya, belum mencuat. Dikasih kesempatan sama tabloid Aneka Yes waktu itu, dan alhamdulillah hingga saat ini suka sama bidang MC. Oh my god, ternyata kita agak berbeda ya, jauh ya dari awalnya tuh di pelayaran, terus tiba-tiba Semi jadi pelayaran. semi pelayaran, di mana biasanya kaku kan semi militer ya. di Betul, situ semi masuknya. militer. Iya. Jadi selama 3 tahun itu kepalaku botak. Potongannya 1-2. Iya. Jadi nggak boleh rambut panjang, karena kalau rambut panjang langsung dibotakin, Iya. langsung dikrepesin. Dan Oh, iya, plus iya. kita seragamnya semua sama di sekolah itu. Iya, sama semua kan. Terusnya tas sama, sepatu sama, epaulette sama, dan harus diberaso, harus mengkilap. Beraso itu apa ya, bisa dibilang tuh untuk memutihkan dan membersihkan si emas-emas Iya, si itu loh. emas-emasnya itu ya. Iya. Dia kan mengkilap. Betul, biar mengkilap. Nah, lalu selama proses sekolah itu benar-benar digembleng seperti militer. Oh. Karena pemiliknya pun punya militer, sekaligus kita selama 3 bulan diterpa bagaimana caranya untuk jadi siswa yang kuat, badan sispek dan bagus. Jadi selama 3 bulan, aku maunya nggak seperti sekolah-sekolah lainnya. Iya, benar. Selama 3 bulan itu aku maunya itu bawa pasir 8 liter di dalam tas aku, plus sama aqua 2 liter. Jadi kita selama MOS itu kita sit up, push up. Olahraga terus yang mengolah Iya, tubuh. Wah. betul. Namanya juga beda, bukan MOS. Namanya LDKN dan MOPD. Oh iya, kalau di sekolah konvensional lainnya kan mungkin MOS aja gitu ya. Betul. Tapi kalau di situ Berbeda. MOPD, ya.
Oke, Mas Arul, boleh kita mau tanya nih kilas balik sejarah sebelum MC itu kan tadi Mas Arul bilang ya sempat jadi penyiar dan sekolahnya di pelayaran. Boleh diceritain nggak dulu kayak gimana dari awal kecilnya? Jadi aku kecil pada umumnya sih ya seperti orang tua yang di kampung, jadi nggak kota enggak, kampung enggak, jadi perbatasan antara Cibinong dan juga Bojonggede ya. Oh Gitu. iya iya. Basically latar belakang keluarga aku tuh keluarga Islami yang dimana menjunjung tinggi pendidikan Islam. Jadi kilas baliknya itu aku fokus sekolah di MI dan MTS. Oh iya iya iya. Oke. Jadi aku ngambil keputusan untuk ngambil STM itu harusnya aku madrasah aliyah kan. Iya MA. Karena lebih agamis gitu. Tapi aku banting setir untuk ngambil ke semi pelayaran ini. Iya. Aku mau punya karir yang bagus gitu. Untuk berlayar atau Berlayar. mungkin aku pengen memiliki karir yang bagus gitu. Iya, Ternyata setelah aku terjun sekolah di semi militer ini, aku nggak tertarik seiringnya waktu. Aku Oke. lebih tertarik dengan passion entertainment karena aku pikir entertain itu nggak pakai mikir. Iya. Karena mungkin aku passion, kalau yang nggak passion mungkin harus mikir. Nah, Iya. aku nggak apa ya, nggak mau musingin diri aku. Jadi yaudahlah kerja yang dimana akunya nggak pusing, enjoy, aku Iya. suka. Kayaknya di situ aku suka banget sama dunia MC. Oke. Bisa dibilang hobi atau Hobi. gimana? Hobi yang jadi pekerjaan gitu ya. Hobi yang dibayar sih sakral. Bisa. Oke. Tadi bilang awalnya jadi di radio ini Sekolah. kan, radio sekolah kan. Terus kenapa bisa jadi MC itu tertariknya gimana? Tiba-tiba tertarik kah? Jadi aku nggak tahu awal mulai seperti apa, tapi yang aku yakini waktu itu aku kepingin dilihat sama semua orang gitu. Aku dulu memiliki kenarsisan sangat luar biasa. Oh iya Jadi dulu ngerti. kepingin dilihat sama semua orang, orang-orang notice aku bahwa aku Arul gitu. Karena Iya. aku dari sekolah itu aku udah bener-bener udah nggak bisa diem. Pertama aku udah ketua Pratama waktu SD itu. Oh iya. Ketua Pratama itu SD itu ketua pramuka satu Iya, sekolah pramuka SD satu sekolah. itu. Iya. Nah terus aku sekretaris OSIS, aku pun juga sempat ketua aktif di Paskibra, organisasi. sampai Oke. aku MTS, sampai aku STM pun aku ketua Paskibra. Di sekolah STM ini, aku ini polisi taruna, yang dimana yang suka ngehukum anak-anak yang telat. Oh oke, Nah, ngerti. jadi otomatis aku harus punya bahasa yang bagus, Iya, bahasa iya. yang baik. Seiring waktu, aku suka untuk menjadi narasumber, moderator. Aku suka dari situ. Berawal dari aku suka organisasi seperti itu. Dari organisasi tiba-tiba jadi suka ke bidang itu ya. Iya, dari awal suka ngomong, berbicara, suka menginspirasi. Menginspirasi sih masih Iya. belajar juga. Cuman bisa dibilang menginspirasi lah orang yang termasuk besar sekarang namanya. Enggak, masih biasa. Terus Semoga. juga kan Mas Arul nih bilang nggak bisa diem ya. Itu tuh emang dari kecil apa gimana Mas? Memang dari kecil. Emang dari kecil. Aku sebenarnya MTS itu sempat mau diajak sama salah satu partai untuk join sama mereka gitu. Wah, Jadi ada siap, salah satu partai yang berwarna biru Oke. untuk ngajak aku join sama mereka karena kebetulan bapak aku salah satu anggota mereka Anggota, gitu. oke. Karena mungkin aku aktif di remaja karena kan Iya. di kampung aku sendiri aku salah satu pemuda remaja di sana yang menggerakkan Iya. teman-teman untuk kerja bakti, Iya, iya, sosialisasi seperti itu. Karena emang nggak bisa diem anaknya. Iya, emang Karena kalau aku diem, aku ngerasa sakit gitu, badan aku sakit gitu. Oke. Kalau orang kan tidur sehari 8 jam, Iya. aku nggak. Nggak bisa. 4-3 jam aku udah paling banyak tidur segitu. Itu jadi aktif banget ya. Jadi harus banget aktif, harus banget gerak gitu. Kalau Iya. nggak gerak kayak yang Aku sakit. lemas gitu. Sakit pasti Iya. sakit itu. Jadi overthinking. Oh. Oke. Jadi aku lebih suka kerja. Mas Arul kan di bidang ini kan termasuk bidang yang banyak orang butuhkan dan banyak orang mau gitu. Kesulitannya dulu tuh gimana? Kilas balik sebelum sekarang jadi sebesar ini ya.
Sebelum aku kayak sekarang, Iya. aku belum besar sih, masih belajar. Iya. Sebelum aku seperti saat ini, banyak sekali hal-hal yang membuat aku merasa sepertinya aku harus memiliki circle yang bagus, link yang Oke. banyak. Ya, tentunya aku harus memiliki teman dan juga sahabat yang banyak. Gitu. Iya, iya. Di balik aku yang aktif ngomong, Hmm. aktif public speaking, aku memiliki jiwa yang introvert, yang nggak mudah percaya sama orang Orang gitu. lain gitu ya, nggak gampang percaya. Betul, karena aku sempat mengalami salah satu hal lain yang dimana nggak mudah untuk percaya gitu. Jadi ada timbul traumatik. Ada gitu timbul ya, traumatik. timbul traumatik ya. Betul. Oke. Terus nih selama perjalanan Mas Arul pernah di bidang ini udah pernah muncul di mana aja nih Mas? Alhamdulillah di beberapa televisi swasta, aku pernah nge-MC di Mantap Antv, Oh, oke. pernah di beberapa acara off air televisi lainnya, Ya. show luar kota, Luar kota, oke. luar negeri di Malaysia, Oh, pernah ke Malaysia? pernah. Itu jadi apa di sana? MC wedding tapi kerabat dekat. Dengar-dengar Mas Arul ini kan lagi bekerja sama menteri ya waktu itu ya, lagi Betul. jadi MC moderator di Iya, aku gabung sama Menteri Komunikasi dan Informasi, Iya. Bapak Johnny G. Plate, bergerak di oke. bidang literasi digital, yang dimana mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memberikan hate comment di media sosial mereka, Iya. untuk selalu berpikir baik kepada setiap postingan apapun itu, Oke. karena sekarang ini di era digital kita harus cerdas, bukan hanya bersuara tapi bisa mengendalikan tangan kita dan jari kita iya. untuk tidak memberikan komentar negatif, karena nantinya akan membuat diri kita menjadi orang yang sangat rugi. Karena kenapa? Pasal-pasal yang udah diberikan dan udah diresmikan oleh negara Iya. banyak sekali yang nantinya akan bisa memberatkan kita. Mungkin sekarang belum ada yang melapor. Mungkin nanti next month atau 2 bulan ke depan ada yang melapor bahwa kemarin kita sangat mengganggu. Itu bisa menjadi barang bukti. Iya. Karena apalagi ada undang-undang terbaru ya ITE itu Betul ya. sekali. Iya. Oke. Mas Arul ini kan punya ini ya tadi ya, punya IO dan WO. apa itu? WO deh. Betul. Nah, itu gimana pertama kali bisa membangun IO dan WO itu? Pertama, sebelum aku memiliki IO dan WO, Iya. aku kan sebagai seorang MC nggak bisa kerja dengan sendirian. Dengan event gathering contohnya, dengan anggota yang 1.000 orang di situ, aku nggak bisa ngehandle semua sendiri. Iya, betul. Otomatis harus bagi tugas dengan tim sound, tim acara, tim humas dan semuanya. Jadi daripada aku tidak bersinergi, karena aku memiliki prinsip yang dimana kalau kita udah tidak bisa untuk bersinergi, nggak satu frekuensi, itu kita akan memiliki daya yang sangat capek. Jadi kalau misalkan mungkin kamu tipikalnya seperti apa, tapi kalau aku tipikalnya ketika ngobrol sama orang yang nggak satu frekuensi, itu aku capek. Oh iya, effortless lah. Iya, betul. Aku letih gitu. Iya, capek. Jadi aku bikin bentuk teamwork sendiri, di mana ini aku nggak mau capek nih, aku bikin teamwork sendiri. Jadi kalau misalkan mereka nge-hire aku untuk jadi MC mereka, event mereka, aku udah ada nih. Udah ada timnya sendiri. Betul gitu. sekali. Oke. Berarti emang karena terbiasanya kayak begitu, jadi lebih memilih membuat tim sendiri gitu. Betul. Jadi IO dan WO-nya itu dibangun sendiri. Itu pertama kali dibentuknya kapan tuh, Mas? Betul. Kalau untuk IO dan WO-nya baru tahun 2021 di 4 September. Jadi baru ulang tahun belum lama ini. Oh, belum. Baru setahun. Baru kalau setahun. IO dan WO-nya. Iya. Karena aku selalu gini ya, wedding itu momen mereka sekali seumur hidup. Iya, benar. Itu bukan event yang dimana kamu seperti ulang tahun bisa diulang lagi Diulang lagi di tahun diulang kedepannya. lagi, iya. Jadi aku kepingin memberikan hal terbaik spesial untuk mereka, di mana mereka akan menjadi memorable untuk mereka dan mereka akan suka dengan karya kita. Oke. Karena kenapa? Aku selalu menanamkan sama diri aku sendiri. Ketika aku udah hire orang untuk memiliki kemampuan memberikan suasana yang bagus di acara mereka, Iya. tentunya aku kepingin yang terbaik dan total. Oke. Aku menganggap itu acara aku. Jadi itu benar-benar aku anggap acara aku, sampai aku nggak mau ada sedikit pun kesalahan. Oh, Tapi memang akan ada sedikit kesalahan Iya, ataupun kekurangan. Tapi aku semaksimal mungkin aku nggak mau
Memberikan yang selalu terbaik. memberikan yang terbaik ya. Oke. Karena aku yakin marketing terbaik adalah bukan kita mengiklankan di televisi, di radio, ataupun di surat kabar. Tapi marketing yang terbaik adalah kepuasan dari si klien. Oh, Dia kan iya. punya teman, punya sahabat, dia ngobrol, dia diskusi sama teman. Aku kemarin MC ini loh, dia keren loh, dia loh. Iya. Karena aku nggak pernah mengiklankan diri aku dimanapun. Jadi Iklan aku adalah si mulut-mulut customer itu. orang-orang yang menggunakan jasanya Betul. Kak Arul ini akhirnya ngerembet kemana, akhirnya terkenal sampai sekarang. Betul. Besarnya begitu caranya biar Betul. terkenal. Jadi, Contohnya kementerian, Iya. aku nggak kenal sama kementerian, aku nggak ada akses ke sana. Iya. Tapi alhamdulillah mengapa mereka kenal sama aku? Karena dari mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Jadi orang Bupati, Gubernur, Iya. Pak Presiden Jokowi, Iya, Pak Sandi Uno, oke. terus kampanye tahun 2013 bareng Pak Jokowi itu aku nge-MC 33 kota. Kemarin oke. pun aku nge-MC juga Pak Sandi dan Pak Prabowo. Karena aku nggak bisa mengiklankan ke mereka. Karena Iya. kan aku bukan siapa-siapa. Tapi Iya. alhamdulillah dipercaya sama Iya. dari agent mereka, aku nge-MC ke 33 kota. mah gila. Dari hal seperti dari yang kecil tiba-tiba jadi besar tuh itu yang bikin Kak Arul besar tuh bukan karena diri sendiri ya, bukan karena mengiklankan, tapi karena emang memberikan yang terbaik dan akhirnya orang apa ya, bisa dibilang menilai Kak Arul nih Appreciate keren kita. ya makanya sampai sekarang bisa dikenal kayak sekarang ya. Alhamdulillah. Dan yang paling penting satu sih, aku selalu menekankan sama diri aku pribadi, aku selalu minta doa sama orang tua aku. Jadi setiap aku mau melangkah, aku cium pipi mereka, Tetap serem nomor, tangan gitu. tetap ya nomor Setiap satu. mau tampil aku selalu sama mereka, bapak, ma mau tampil gitu. Karena aku pribadi orang yang takut sama bapak dan tua. mama aku. Iya. Kalau misalkan karena aku SMK misalkan nongkrong, pulang, aku langsung pulang. Oh. Karena kata anak, apain sih udah gede? Aku nggak tahu kenapa dari dulu. Iya. Ketika bapak aku nyuruh pulang, aku pasti pulang. Nggak tahu kenapa, refleks badan aku semua, jiwa aku tuh jadi langsung pulang. Oh. Aku pulang. Oke. Pernah aku event kontrak 2 bulan di Kalimantan itu, Iya. di salah satu kota Samarinda. Iya. Aku harusnya eventnya itu belum selesai seminggu lagi, tapi alhamdulillah aku boleh izin Oke. sama pihak yang memiliki event itu. Oh nggak apa Rul, karena eventnya udah nggak butuh MC gitu. Oh, oke. Jadi kamu bisa pulang. Alhamdulillah banget karena mama aku sakit kan. Iya. Aku pulang. Karena aku sebenarnya berkelas balik lagi ya. Iya. Awalnya aku sebenarnya bukan MC terus dari Iya, awal nggak bukan bukan. MC dari Aku awal. kerja di bank, resign Oh. karena mama aku sakit. Jadi aku jagain mama aku. Resign di bank, aku jagain mama aku sakit. Orang bilang, sayang banget kerja di bank, gaji besar, kenapa resign? Aku bilang, mama aku nggak bisa digantiin sama siapapun. Kalau mama aku meninggal, mama aku kenapa? Nggak ada yang bisa gantiin dia. Aku nggak mau, aku menyesal nantinya. Lebih baik aku resign oke. kerja, aku jagain dia. Tetap nomor satu orang tua Nomor ya, satu, kembali lagi ke orang ibu. tua. Iya. Oke Mas Arul, saya mau nanya nih, berarti Mas Arul kan udah sering banget nih kemana-mana nih, MC di mana-mana, sampai ke luar Pulau Jawa atau bahkan ke luar negeri kayak Malaysia ya. Alhamdulillah. Ada pengalaman menarik gak? Atau pengalaman yang bisa diceritain ke kita yang mungkin berbahaya atau gimana, atau seru atau lucu atau berbahaya gimana? Sebenarnya setiap pekerjaan apapun itu akan ada hal positif dan juga negatif ya, nantinya Iya. akan berdampak kepada diri kita. Tetapi kembali tergantung diri kita yang menyikapinya seperti apa. Oke. Pertama, hal positif yang bisa kita dapat dari seorang MC adalah kita bisa menambah wawasan, menambah circle kita, Iya. menambah pengetahuan, dan juga tentunya bahkan destinasi yang belum kita ketahui. Contohnya seperti aku waktu itu menjadi salah satu pembawa acara Bapak Jokowi, Oh, 33 kota waktu itu. Aku belum tahu kota ini khasnya apa, makanannya khasnya apa, suku budayanya apa. Yang aku belum ketahui, aku jadi tahu. Lalu oke. banyak sekali di beberapa tempat yang memang mungkin mereka kepingin menjadi salah seorang MC. Kok pengen jadi MC ya, kok pengen jadi MC. Tapi sebenarnya seorang MC itu tidak hanya bermodalkan suara dan Iya. juga pengetahuan saja. Iya. Tapi harus bisa dibarengi dengan attitude. Oke. Karena bagaimanapun sebintangnya kita, Iya. serembulan dan secerah apapun orang Oke. itu, jikalau tidak memiliki attitude yang baik, maka karirnya akan redup dengan sendirinya. Oke, benar. Dan Oke sih, benar. Itu sih yang
hal positif yang bisa aku dapat selama aku Oke. menjadi seorang MC. Kan ya? Iya, benar. Oke, Mas Arul, Yes. mau nanya nih, ada nggak tips buat milenial, kayak kita anak muda yang mau jadi MC atau misalnya mau bergerak di bidang entertainment kayak Kak Arul ini? Ada nggak tipsnya? Tipsnya satu sih, kalau aku bilang keyakinan. Karena Keyakinan. kalau misalkan kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, Iya. kamu memiliki senjata yang luar biasa, Iya. tapi ketika kamu tidak memiliki keyakinan dan nggak percaya diri, itu akan sirna. Karena terkadang kepercayaan diri bisa mengalahkan semuanya. Tetapi kembali lagi harus dibarengi dengan pengetahuan. Iya, oke. Selama di awal nge-MC itu ada omongan yang nggak enak nggak gitu dari orang-orang sekitar gitu? Kalau aku bilang sih, setiap insan yang ada di muka bumi ini tidak akan pernah terselamatkan oleh lihainya lidah manusia. Tuhan saja dibilang memiliki anak, Rasul aja dibilang tukang sihir, apalagi kita yang orang biasa seperti ini. Iya, Aku oke. tidak pernah memikirkan hal itu sih, karena aku tipe orang yang kalau itu membuat diri aku lemas, lesu, dan tidak bertenaga, aku hempas omongan itu. Tinggalin, Tapi oke. kalau misalkan omongan itu menjadi pemacu dan semangat aku ambil, aku buat jadi pecutan aku. Oke, itu berarti cara Kak Arul ngadepin omongan orang kayak gitu Betul. kan? Dan aku nggak mau dendam, kesel atau apapun, aku nggak mau, karena aku selalu meyakini ketika kita memiliki niat jahat, baru niat jahat saja Iya. kepada orang lain, kita akan Allah tutup 70 pintu kebaikan. Sayang Oh, banget kan? iya, Siapa benar-benar. tahu 70 pintu kebaikan itu yang bisa ngangkat derajat kita. Aku Iya. nggak mau sih ngilangin itu dari hidup aku. Capek juga kan bikin orang, Iya. bikin cicilan Iya. lebih banyak. Ngapain bikin orang? Iya, benar. Oke, Kak Arul, Ya. apa pencapaian terbesar yang Kak Arul dapat sekarang dan apa impian Kak Arul nantinya? Sedikit bercerita. Boleh. Jadi keluarga aku itu dulunya keluarga yang biasa banget ya, Ya. dengan garis pada umumnya lah, yang Iya. tidak terlalu Iya. bagaimana. Seiring waktu, alhamdulillah perekonomian kita baik. Karena aku dulu itu setiap pagi itu aku ke pasar untuk dagang bareng sama bapak di pasar. Oke. Tiap jam 12 malam kita bangun, dagang di pasar, jam 5 aku pulang, paginya aku mandi, aku sekolah seperti iya. itulah rutinitas kita. Oke. Terus ngaji, ke sekolah, bantu orang tua, pulang sekolah aku pernah dagang keliling-keliling kampung, Oh, jualan rambutan, jualan apa. Terus bapak bilang sama aku, kita pengen ya punya rumah yang gede kayak orang-orang gitu, dengan diameter yang besar gitu. Iya. Dulu pengennya rumah satu, dulu pengennya kita rumah tuh biasa aja satu. Iya. Tapi di tahun sekarang Allah, alhamdulillah, syukurillah, Allah kasih 15 rumah, alhamdulillah, ruko. Terus bapak bilang jadi melo. Bapak bilang halo, pengen umroh. Mama bapak pengen umroh, gimana caranya bisa umroh gitu. Nabung, alhamdulillah, syukurillah, pencapaiannya mama bapak bisa umroh dengan umroh yang VIP. Alhamdulillah. Terus dulu aku selalu dinasih sama orang, nggak mungkin anaknya Pak Tubi mungkin banyak yang bilang deh, tangga-tangga aku bisa kuliah, bisa lulus kuliah. Alhamdulillah aku bisa lulus kuliah dengan 2 kampus yang baik. Terus juga mama aku juga dibilang katanya nggak bisa untuk berangkat umroh. Alhamdulillah sekarang umroh udah selesai, kita lagi nunggu haji karena udah daftar haji kita yang ketiga. Insya Allah tahun sekarang 2023 kalau ada rezeki berangkat umroh lagi. Amin, alhamdulillah. Doain. Aku pengen punya galeri sih, karena lagi bikin galeri juga. Nanti kalau jadi main ke galeri aku. Oke, siap. Berarti kita coba main. Bismillahirrahmanirrahim Iya, ya. amin. Biar Allah permudah rezekinya. Amin, Takutnya amin. pondasi doang nih jadinya. Semoga aja jadi. Amin, Karena kabul. emang mungkin perjuangan Kak Arul dari yang tadinya benar-benar kecil sampai akhirnya bisa impian keluarga tercapai itu Amin.
alhamdulillah terwujud gitu dengan kerja keras Kak Arul sendiri kan Karena ya. aku anak pertama kan, Iya. jadi harus jadi contoh yang baik buat adik-adik aku. Dan Pantesan. aku selalu Bagus. satu yang aku tekankan, aku nggak pernah mau beli, bukan nggak mau beli barang mewah ya, aku mau beli barang yang memang itu aku butuhkan. Oh, Jadi ada iya, orang iya. yang maksa untuk beli mobil mewah harga 1 miliar, tapi rumahnya harga 200 juta. Iya, Iya. iya, benar. Itu hanya buat untuk lifestyle, aku nggak gitu. Lebih baik mobil aku biasa, tapi rumah aku luar biasa. Iya. Karena rumah itu tempat kita berpulang. Iya, mau gimana pun Mobil pasti itu mau tinggal gitu. semewah apapun, kita tidur hanya 2 kali 3, bagaimana enaknya sih? Iya, benar. Ya kan? Nah, aku nggak mau memaksakan itu. Dan yang aku tekankan, kita jangan pernah memaksakan kehendak kita hanya untuk dilihat luar biasa oleh orang lain. Karena kalau misalkan kita ingin terlihat luar biasa oleh orang lain, itu kita akan capek dengan sendirinya. Lebih baik kita punya mobil biasa, tapi invest kita di mana-mana, akan Iya. jadi rupiah-rupiah yang lainnya yang akan Iya, iya. beranak di sana gitu. Karena zaman sekarang itu aku lihat di Instagram, anak segini pengen punya iPhone, berantem sama orang tua. Iya, ini, benar. gitu kan. Aku sih punya handphone beberapa itu hanya untuk konten aku. Jadi aku Iya. handphone hanya satu yang gunain ya. Cuman keperluan yang diperluin Memang yang aku baru butuhkan. beli, iya, yang dibutuhkan ya, Betul. dibutuhkan bukan yang dimau tapi yang emang yang dibutuhkan. Yang aku butuhkan. Iya. Gitu. Karena Oke. kalau misalkan kita udah kiblatnya ke sana, insya Allah sih hidup kita akan baik-baik saja. Karena kalau misalkan kita hanya mengikuti ego, pengen terlihat kaya, pengen terlihat mewah, itu sayang banget sih. Nanti kita akan termakan dengan sendirinya, capek. Iya, Hidup benar. tuh pasti capek kayak Iya. gitu. Kita capek dibungkus dengan kepalsuan. Apa adanya iya, saja. Kalau kita apa adanya saja, sekeliling kita nerima kita, berarti dia tulus sama kita. Iya, oke. Tadi kan salah satunya impiannya Karul buat kedepannya itu salah satu bikin galeri. Ada lagi nggak, Kar? Lalu alhamdulillah lagi proses. Lagi proses. Aku Oke. sih satu banget pengen yang aku pengen punya venue wedding yang besar. Oh, Kayak Belajar oke. Mesti gitu. Iya. Pengen banget sih itu, tapi mungkin bismillahirrahmanirrahim ya. Yes. Kita kan nggak tahu ya Allah kasih kita seperti apa nanti. Iya. Insya Allah amin. Oke. Berdoa aja. Oke. Terus mau nanya lagi nih, Karul punya Oke. ada apa harapan Karul buat generasi milenial yang sekarang untuk menghadapi era bonus demografi nanti? Karena era bonus demografi itu kan usia produktif dan non produktif itu lebih banyak usia produktif. Ada nggak harapan Mas Arul buat generasi milenial seperti kita untuk kedepannya di masa bonus demografi ini? Kalau yang aku amati ya hingga Iya. saat ini, sebenarnya apapun konteks permasalahan yang terjadi di muka bumi ini Iya. tergantung kembali kepada diri kita. Kemudian lagi, oke. Maupun kita memiliki akses yang baik, kita Oke. memiliki kesempatan yang baik. Contoh, ayah kita kepala daerah, ayah kita presiden. Iya. Jikalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, Mm-mm. kesempatan itu, kita tidak akan bisa menjadi baik. Semua tergantung kepada diri kita. Oke. Tetap harus terus kreatif, Oke. tetap harus terus berinovasi, dan jangan pernah merasa puas. Karena aku pribadi tipikal yang nggak bisa untuk diam. Kenapa aku bergerak di beberapa bidang seperti MC, WO, Iya. IO, dan aku sekarang megang Putra Putri Pesona Pariwisata Indonesia, dan aku juga membuat salah satu event juga di setiap mall-mall. Oh, Karena oke. pada dasarnya kita memang butuh circle yang baik, Iya. karena pada dasarnya kita akan disaring sesuai dengan frekuensi kita. Aku Oke. selalu suka ketemu sama orang banyak sebenarnya, Iya. karena aku ingin menyaring siapa yang kita satu frekuensi gitu. Man. Karena pada dasarnya hidup ini butuh cuan, butuh makan, butuh minum. Oh iya, Kan? benar-benar. Karena kita bukan malaikat Iya. yang hanya berzikir kepada Iya. Tuhan dan kita merasa kenyang. Iya. Kembali lagi kita butuh untuk masukan. Jadi kita harus cari teman yang benar-benar bisa saling take and give. Kita Iya. sama-sama maju bareng, sukses bareng. Mulai dari awal, apapun yang kita pikirkan berdua akan jadi cuan ke depannya. Oh iya, oke. Oke, Kak Arul. Ada nggak quotes motivasi dari Kak Arul biar untuk sukses untuk orang-orang milenial kita? Ada nggak quotesnya buat dari Kak Arul? Kalau coach aku sebenarnya belum sukses ya, masih proses. Tapi pribadi dari aku,
apapun yang menjadi impian kamu, apapun yang menjadi keinginan kamu, yang pertama adalah bulatkan dulu tekad keyakinan kamu. Karena Tuhanmu tidak akan memberikan semua itu sebelum kau yakin apa yang kau yakini. Karena Tuhanmu, yaitu Tuhan aku Allah, akan memberikan aku sesuatu ketika aku udah meyakini. Karena ketika kita udah meyakini berjalan sesuatu, itu akan ringan. Dan insya Allah Allah akan mengamin. Oke. Dan satu lagi, jangan pernah kita menyakiti hati orang lain, jangan pernah kita jahat sama orang lain. Karena kenapa? Semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan ada bayarannya. Oke. Jadi siapa tahu kamu belum sukses hingga saat ini, siapa tahu masih banyak hati yang terluka oleh kamu. Kamu harus minta maaf sama orang itu. Iya. Kan seperti kayak yang Kak Arul tadi bilang kan, satu kejahatan saja bisa menghambat. Bukan kejahatan ya, hanya niat saja itu menghambat 70 kebaikan. Oke. Jangan sampai 70 kebaikan itu diantaranya mungkin ketika kita ingin melakukan satu hal kemarin ataupun besok, karena kita jahat sama orang, 70 kebaikan itu ditutup sama Allah. Siapa tahu di 7 kebaikan itu kita akan jadi wali kota, jadi nggak jadi kan? Iya, jadi nggak jadi. Karena jadi Allah menutupnya. Makanya ya udahlah, jalan yang lurus-lurus aja. Hari gini kan, apalagi aku mungkin tinggal beberapa waktu lagi ya akan dipanggil Tuhan. Karena kan kita nggak tahu ya, tapi kan pada kiblatnya kita tidak bisa lebih umur kita dari Rasulullah. Rasulullah kan 3 tahun. Kita paling berapa lama sih di dunia? Kita cari uang kan hanya untuk bertahan hidup. Iya. Gitu. Mempermudah hidup. Jangan pernah untuk menuhankan dunia. Tapi kita butuh uang. Iya, benar. Gak ada bingung tuh. Oke, semuanya. Itu adalah tips, harapan, dan juga quotes dari Kak Arul. Kak Arul, nggak kerasa ternyata kita udah di ujung podcast. Makasih ya udah mau hadir di podcast kita kali ini. Iya, selalu, dan makasih. Allah angkat derajat. Oke, amin. Makasih Kak Arul. Oke. Sami. Buat kalian para penonton generasi milenial, terima kasih yang udah nonton video podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga ikutin terus channel seputar bonus demografi agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar bonus demografi lainnya. See you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.